Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pada pembelajaran mikrobiologi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Coronaviridae. Saya Hilda Fijriatul Afia sebagai moderator dan presentator ketiga, dan ada dua rekan teman saya. Yang pertama ada Vina Marcelina Ajesta sebagai presentator kedua dan Maesaro sebagai presentator pertama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama yaitu Maesaro, saya persilahkan. Next. Slide-nya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yakni ada pengertian Coronaviridae. Nah, nama Coronaviridae itu berasal dari bahasa Latin atau corona yang artinya mahkota, yang mengacu pada tampilan partikel virus atau virion yang mengingatkan pada mahkota. Nah, yang sebelah mana sih virion itu? Nah, ini. Bentuk ini itu merupakan tampilan dari virus yang seperti mahkota. Kemudian ada klasifikasi dari Coronaviridae. Yang pertama kingdom dari Orthornavirae, kemudian ada filum Pisuviricotta, dari kelas Pisoniviricetes, ada ordo Nidovirales, ada subordo Cornidoviridae, kemudian dari famili Coronaviridae. Kemudian ada struktur protein utama yang membentuk Coronaviridae. Yang pertama itu ada protein yang terletaknya itu di tengah atau kulit protein dari virus tersebut. Nah, berbentuk nukleokapsid. Kemudian ada glikoprotein atau membran. Ini nih yang berwarna biru, itu merupakan glikoprotein. Kemudian ada protein E atau selubung yang merupakan lapisan terluar bagi virus Coronaviridae. Kemudian ada glikoprotein spike, nih yang panjang-panjang yang seperti mahkota ini disebut glikoprotein spike. Kemudian ada jenis Coronaviridae, yakni setidaknya itu ada 3 jenis coronavirus yang diketahui bisa menyebabkan gejala yang berat atau penyakit yang serius, yakni ada Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan Novel Coronavirus 2019 atau nCoV. Nah, pada dasarnya itu Coronaviridae baik dari SARS, MERS atau 2019 nCoV itu merupakan virus zoonotik, yang artinya pada keadaan normal terdapat pada hewan. Dengan kemampuannya itu bermutasi atau merubah komposisi dari DNA dan juga sebagainya, akhirnya dapat menginfeksi sel manusia. Nah, dapat menginfeksi sel manusia itu pada saat si manusia tersebut itu sistem kekebalan tubuhnya itu menurun atau sedang tidak baik-baik saja, maka bisa terserang oleh virus tersebut. Terima kasih kepada Maesaro selaku presentator pertama. Selanjutnya kepada Vina Marcelina Ajesta, saya persilahkan. Baik,
terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya, ada penyebab mengenai coronavirus. Coronavirus disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai dengan pernafasan sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan juga SARS. Selanjutnya ada gejala dari coronavirus. Gejala umum coronavirus di awal penyakit gejalanya yaitu demam, kelelahan, atau mialgia, sering disebut dengan batuk kering, serta terjadi pada beberapa organ pernafasan seperti sakit tenggorokan, hemoptisis, atau batuk berdarah, nyeri dada, gastrointestinal seperti diare, mual, dan muntah. Ada juga neurologis seperti kebingungan dan juga sakit kepala. Namun, ada juga seseorang yang terjangkit coronavirus atau COVID-19 yang tidak merasakan gejala apapun, yaitu orang tanpa gejala atau OTG. OTG ini merupakan seseorang yang tidak bergejala namun memiliki risiko tertular dari orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Selanjutnya, ada penyebaran tentang virus. Coronavirus ini menyebar melalui droplet atau cairan yang berasal dari mulut dan hidung pada saat berbicara, batuk, ataupun bersin, yang kemudian masuk ke dalam tubuh dengan melalui mata, hidung, mulut, dan yang lainnya. Bagaimana sih virus corona masuk ke dalam sel tubuh manusia? Yaitu adanya protein pada mahkota dinding sel atau spike protein yang bisa berikatan dengan reseptor dinding sel manusia. Ikatan protein dan reseptor tersebut akan membuka jalan masuk virus untuk menginvasi. Di dalam sel manusia, virus corona akan bereplikasi dan memperbanyak diri. Setelah jumlahnya bertambah dan semakin banyak, virus ini akan keluar dari sel dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada cara mengobati coronavirus. Yang pertama itu ada pengobatan untuk orang tanpa gejala atau OTG. Nah, pengobatannya ini dapat dilakukan isolasi secara mandiri di rumah selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Dan selama isolasi ini dipantau oleh difasilitasi oleh kesehatan tingkat primer melalui telepon. Selanjutnya yaitu jika terdapat penyakit lainnya gitu, kita boleh melanjutkannya dengan menggunakan obat-obatan untuk membantu kesembuhan pasien yang disarankan oleh dokter. Nah, pasien dengan gejala yang ringan akan sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Sementara pasien yang gejalanya parah akan mengalami gagal nafas progresif yang telah merusak alveolus dan kemudian bahkan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu cara mencegah coronavirus. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah
penularan coronavirus. Pertama, ada memakai masker. Nah, memakai masker ini sangat disarankan karena penularan virus ini salah satunya yaitu disebarkan melalui udara, di mana udara akan membawa droplet pindah dari dan penyebarannya dari orang yang terinfeksi ke orang lain. Nah, akibatnya apa? Orang lain ini akan terinfeksi dan penyebarannya akan semakin luas. Selanjutnya yang kedua ada menjaga jarak fisik. Penularan coronavirus ini juga dapat terjadi saat tidak menjaga jarak fisik, terutama dengan orang yang telah terpapar oleh coronavirus itu sendiri. Sebabnya virus dapat pindah dengan cepat ke tubuh dan kemudian akan menginfeksinya. Nah, dengan menjaga jarak, maka akan mencegah kita agar tidak tertular atau menularkan virus ke orang lain. Terutama ketika kita berada di luar rumah atau di lingkungan yang ramai. Selanjutnya yaitu hindari keramaian. Nah, kenapa sih harus menghindari keramaian? Tadi sudah dijelaskan bahwa keramaian ini akan menyebabkan penyebaran virus. Maka kita harus menghindari keramaian agar meminimalisir terjadinya penyebaran virus tersebut. Yang keempat yaitu sering mencuci tangan. Nah, sering mencuci tangan ini juga sangat bagus untuk menghindari penyebaran coronavirus. Nah, dengan mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, virus itu akan hilang. Terutama jika kita sudah bepergian atau melakukan kontak dengan orang yang sakit, nah penularan virus itu akan cepat. Maka cara mencegahnya yaitu dengan cara mencuci tangan. Ketika tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Yang selanjutnya yaitu melakukan disinfektan. Melakukan disinfektan ini bisa menjadi langkah pencegahan penyebaran coronavirus. Nah, disinfektan ini berfungsi untuk membersihkan permukaan benda seperti pada gegangan pintu, mainan, ponsel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini merupakan langkah yang penting dan membantu melindungi diri dari virus coronavirus. Sebab vaksinasi ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Sekalipun tidak membuat kita kebal dari virus COVID, nah efektivitas dari vaksin sendiri ini diterima bermanfaat untuk menstimulasi kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini kemudian akan terbentuk yang akan melawan virus dari dalam tubuh dan melindungi diri dari infeksi adanya virus. Selanjutnya yaitu menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Nah, coronavirus ini banyak ditemukan pada hidung dan mulut. Artinya ketika kita batuk dan bersin, virus akan terbawa keluar dan kemudian akan dibawa oleh udara menyebarkannya ke orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita ketika mau bersin ataupun batuk seharusnya untuk menutup mulut dan hidung. Yang terakhir yaitu hindari menyentuh wajah. Nah, coronavirus ini masuk serta menginfeksi tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Nah, jika kita menyentuh suatu permukaan yang terinfeksi coronavirus, kemudian langsung menyentuh ke area wajah, maka virus itu dapat pindah dan masuk ke tubuh kita. Nah, oleh karena itu, jika tangan kita kotor, sebaiknya hindari menyentuh
area wajah. Seharusnya ketika tangan kita kotor, kita mencucinya dulu dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Walaupun tidak ada air dan yang mengalir dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.